suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau bertanya kepada seluruh sahabatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud orang yang bangkrut, orang yang rugi?" Lantas para sahabat ya memikirnya, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang yang ketika berdagang, dagangannya habis tapi tidak ada untung." Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Ketahuilah oleh kalian bahwasannya hakikatnya orang yang bangkrut adalah nanti akan datang seorang hamba di padang mahsyar, di hari persidangan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang mana hamba tersebut datang dengan membawa amal yang begitu banyak. Amal sholatnya banyak, amal sedekahnya banyak, amal ibadah lainnya banyak. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang begitu banyak. Akan tetapi hamba ini ya meskipun dia datang membawa amal yang begitu banyak, ternyata hamba tersebut semasa di dunia sering menzalimi saudara-saudaranya sampai dia meninggal belum meminta ampunan dari saudaranya. Datang dia di hari kiamat membawa amal yang begitu banyak, membawa amal yang begitu luar biasa. Ketika di hari persidangan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang semasa di dunia yang pernah ia zalimi, yang belum sempat ia minta maaf, itu menuntut, meminta pengadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan engkau masukkan hamba-Mu itu ke dalam surga-Mu, karena semasa di dunia dia sering menzalimi kami dan belum meminta ampunan dari kami." Dan seketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat, "Wahai malaikatku, berikan pahala orang ini kepada orang yang dizalimi." Satu orang minta pengadilan, dua orang minta pengadilan, tiga orang, banyak ngantri minta pengadilan. Sampai di titik yang mana hamba tersebut ketika dia membawa pahala begitu banyak, habis pahalanya. Diberikan kepada orang-orang yang dizalimi tadi. Dan ketika pahalanya sudah habis, ya, dosa orang-orang yang pernah dizalimi pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang yang pernah menzalimi tadi. Nah, sudah di titik ini, ya, orang yang meminta pengadilan masih banyak, pahalanya sudah habis, dosanya banyak, lantas Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikatnya untuk memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, jadi para hadirin, ya, pentingnya kita untuk tidak menzalimi saudara-saudara kita. Bahkan diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW, pernah ada salah satu sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini kami ini ada tetangga perempuan. Ya, tetangga kami ini Masya Allah, tahajudnya kenceng, baca Qurannya kenceng, sedekahnya kenceng, tapi mulut dia ini sering menyakiti hati-hati kami, sering membuat uang tidak betah kalau dekat dengan dia. Ya, sering menzalimi." Lantas Nabi Muhammad SAW tidak panjang lebar langsung hiya finnar. Dia dalam api neraka. Nah, zaman sekarang ini para hadirin, ya, kita menzalimi saudara kita itu bukan ya kita tidak cukup, bukan ya menzalimi itu hanya ya, menyakiti fisik atau secara langsung, tidak. Zaman sekarang ini, ya, dengan adanya sosmed ini pun secara tidak langsung kadang kita menzalimi saudara-saudara kita. Contoh di sosmed, ya, terdengar kabar di sosmed itu si Fulan bin Fulan hari ini C ini. Apa misalnya berzina kah, maling kah. Nah, kita tidak tahu dengan itu siapa. Cuman nyingok baik di sosmed, tapi kita ikut komen. Kan ada kan di sosmed itu kolom komentar, ikut komen. Komen yang tidak, matilah kau segala macam inilah. Itu jangan dikira kita tidak terlibat menzalimi dia. Nanti di hari kiamat dia minta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang semasa di dunia tidak saling kenal. Tapi di hari kiamat kena tuntut. Karena apa? Karena tadi secara tidak langsung dia pernah menzalimi saudaranya.
Sekarang kan luar biasa di sosmed, buka aib kah? Ya, luar biasa para hadirin. Ya. Kita yang sering membuka aib itu hati-hati. Ya. Nanti di hari kiamat ketika seluruh umat manusia dikumpulkan, Allah bukakan aib kita. Sekarang kan heboh di sosmed itu, gosip kah? Yang ada TikTok, yang Instagram, heboh. Ya, aib fulan bin fulan tersebar di mana-mana. Hati-hati kata Nabi. Barang siapa yang ingin aibnya kaget di hari kiamat ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia hendaklah dia menutup aib kawannya. Jangan kita mengombar-ambir aib saudara kita. Ya. Bahkan pernah juga dikisahkan ada salah satu ulama, ya, salah satu ulama lagi belanja di pasar, lagi berbelanja di pasar. Nah, ketika lagi belanja, ulama ini di sebelahnya ada perempuan. Yang mana perempuan ini tidak sengaja buang angin. Ya, buang angin. Begitu malunya perempuan ini, ya, buang angin di tempat umum. Tapi karena ulama tadi tahu, ya, dia pengen nutupi aib perempuan tadi, maka ulama ini eca-eca budek. Ngomong sama perempuan tadi engkau nanya apa sama aku? Tadi ku dengar kau tadi bertanya sama aku, nanya apa? Padahal ulama itu tahu kalau perempuan itu tadi buang angin. Tapi dengan sebab ulama itu pengen nutupi aib perempuan itu, jadi ulama itu eca-eca budek. Sampai di dalam riwayat dijelaskan bahwasannya, ya, ulama itu pura-pura budek itu sampai perempuan itu meninggal. Nah, ketika perempuan telah meninggal baru dia tidak cacat budek lagi. Demi apa? Demi menutupi aib saudaranya. Ya, kalau kita pengen agak di hari kiamat aib kita tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup aib saudara kita. Ya. Di antara kita ini para hadirin, siapa yang tidak punya aib? Ya, siapa yang tidak punya cacat? Namanya manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Dan kita tidak galak. Kelebihan kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sudah nutupi aib kita. Nah, Allah marah, Allah murka kalau seandainya kita muka ke aib kita dewek. Apalagi ada wong bangga. Dia cerita tentang dia maksiat. Wah, cerita ke wong aku cek ini bangga dia. Hati-hati. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memalukan hambanya, membuka aib hambanya, jangankan kita nak negak ke dada, nak nengak kepala beda pacak lagi saking malunya. Saking malunya. Terkhususnya di bulan suci Ramadan ini para hadirin, ya, hendaklah di antara kita saling memaafkan, saling, ya, memaklumi di antara kita, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Di dunia ini kata Al-Habib Ali Zainal Al-Abidin Al-Jufri, beliau berkata, musuh kita di dunia ini cuman sikok. Apa? Iblis laknatullah alaih. Karena syaitan inilah yang memang hakikatnya pengen menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Uang mukmin baik dengan kita itu saudara kita. Uang bukan mukmin, uang non muslim, uang kafir itu bahan dakwah kita. Kita ajak mereka dalam agama kita. Yang memang hakikatnya pengen buat kita celaka, masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala cuman jin, iblis laknatullah alaih. Ya, jadi musuh kita kata Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri cuman sikok. Apa? Alaih, karena iblis inilah yang hakikatnya pengen menjerumuskan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak terasa pada hari ini kita sudah puasa ke hari 11 di bulan suci Ramadan. Memasuki pekan kedua, ya, di bulan suci Ramadan. Nah, kita apa yang sudah kita dapatkan selama bulan suci Ramadan ini? Hari demi hari berlalu, waktu demi waktu berlalu, apa yang kita dapatkan selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan? Jangan sampai kita berpuasa di bulan suci Ramadan yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika mereka berpuasa, mereka tidak dapat apa-apa melainkan cuma dapat lapar dan haus. Nah, kita tidak galak. Tidak galak, kita sudah puasa capek, ya, kita tidak dapat apa-apa. Rugi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh rugi. Bagi siapa? Bagi mereka yang mana mereka menjumpai
bertemu di bulan suci Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan satu amalan sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama baik dia melakukan satu amalan fardu di luar bulan suci Ramadan. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama baik ia melakukan 70 amalan fardu di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan. Nah, sungguh beruntung ya. Kalau kita jengok ya kekompakan dari jamaah kita ya, Masjid Al-Munawwarah ini luar biasa. Nah, yang kayak ini para hadirin jangan dianggap sepele. Perkumpulan-perkumpulan yang kita lihat cuman biasa-biasa ini itu dinilai, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikatnya. Malaikatku lihat itu tuh. Ya, Masjid Munawwarah itu jamaahku itu, jamaah Masjid Munawwarah. Ya, mereka luar biasa antusiasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pengen ya, nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, kalau seandainya ada suatu kaum, ada suatu hamba itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang mulia. Ya, sering kita sampaikan baik itu masjid, baik itu majelis ta'lim, baik itu masjid zikir, terkecuali hamba tersebut diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada kebalikannya, ada hamba ya berat untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi giliran melangkahkan kaki ke tempat-tempat sangat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala mudah. Kita kan para hadirin ya kalau nak nurutinya buka puasa ini lemahlah di rumah. Nyantai, baca makan banyak. Cuman karena kita tahu keuntungan ya, kita pergi ke masjid, berkumpul di masjid, ya pahala yang lebih besar. Nah, uang cek ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti insyaallah kita digolongkan dalam uang yang diinginkan kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini, dengan keberkahan perkumpulan kita pada sore hari ini, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya tidaklah kita keluar dari bulan suci Ramadan ini terkecuali seluruh dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, baik dosa yang kita lakukan sengaja ataupun tanpa sengaja. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala tutup seluruh aib-aib kita di dunia dan juga di akhirat. Dan mungkin di antara kita yang mempunyai hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita bacakan suratul Fatihah untuk seluruh donatur yang telah berantisipasi dalam mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh jamaah yang telah berantisipasi untuk kerjasamanya di dalam terkhusus di dalam kegiatan bulan suci Ramadan ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka semua, terkhusus kita juga ya, dilancarkan rezekinya, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisil Fatihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ya sabiqal fawd wa ya sami'a sawd wa ya kasiyal idham lahman wa mansyiraha ba'dal maut. Salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa ja'alana wal muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib. Allahumma astur awratina wa amin rawatina waghfirna kulla haulin dunal jannah warzuqna wa ahbabana abadan sa'adat darin. Allahumma ya man waffaqa
alal khair lil khairi wa innahum ilaih da'wahum fiha subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alafu minkum jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Maksudnya berapa lagi? Berapa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Berbuka puasa setengah menit lagi. Jangan berbuka dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawwu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami salah. Lurus rapatkan saf, utama salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم. أنت إلهي لا إله غيرك. اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. سر الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله